Jadi kesepakatan tentang profit, tanggung jawab keuangan, dan berbagai prosedur, maka partnership dapat segera beroperasi. Uh, Bentar ya. Oh, ya, saya lanjutkan saja bahwa yang kedua yaitu penyatuan pengetahuan dan keterampilan. Partnership terdiri atas dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki kelebihan baik dalam pengetahuan dan keterampilan. Tentu saja hal ini merupakan aset berharga yang dapat menunjang keefektifan operasi perusahaan dibandingkan jika perusahaan itu hanya dijalankan oleh satu orang saja. Selanjutnya adalah kelebihan yang ketiga, di mana sumber dayanya biasanya lebih besar. Karena pembentukan persekutuan mungkin terkumpulnya sumber daya yang lebih besar. Modal dari masing-masing anggota dikumpulkan menjadi satu untuk menambah skala usaha atau meningkatkan kemampuan finansial. Selanjutnya, ada kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan ketika berada di persekutuan ini, di perusahaan persekutuan. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari sisi pajak. Semua jenis pemasukan dijadikan sebagai pendapatan pribadi tanpa dikenai pajak. Itu kelebihannya. Nah, selanjutnya ada kekurangan nih. Meskipun persekutuan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan badan usaha perseorangan, namun perlu diperhatikan beberapa hal sebagai kekurangan. Di antaranya yaitu, yang pertama kekurangannya adalah tanggung jawab di sini tidak terbatas. Setiap partner umum atau general partner memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas semua konsekuensi dioperasikannya usaha. Utang usaha harus dibayar. Bahkan jika tidak dapat dicukupi dengan kekayaan perusahaan, harta pribadi harus digunakan, mau tidak mau. Nah, selanjutnya ada tenggang waktu operasi yang terbatas. Jika ada perubahan dalam partnership, maka secara formal bisnis ini harus dihentikan. Misalnya, jika salah seorang anggota meninggal atau cacat, atau jika salah satu anggota mengundurkan diri. Nah, yang ketiga adalah perselisihan di antara partner. Selain uang, banyak faktor lain yang dapat memicu konflik antara partner. Misalnya, siapa yang harus bertanggung jawab memegang keuangan dan siapa yang bertanggung jawab mengawasi karyawan. Itu yang sering terjadi. Nah, selanjutnya ada halangan untuk membubarkan. Jika telah ada komitmen untuk berpartner, maka tidak mudah untuk membubarkannya. Hal-hal seperti kesepakatan pembagian harta harus disetujui bersama. Hal ini seringkali merupakan bagian tersulit yang harus dipecahkan sebelum pembubaran betul-betul dilakukan. Jadi di sini ini apa namanya yang masuk dalam kategori apa namanya persekutuan ya. Di sini ada persekutuan umum, persekutuan terbatas, persekutuan yang terbatas. Silakan nanti saudara-saudara bisa membaca lagi yang ada di modul. Ya, saya juga ini apa namanya mendapatkan berita, saya pribadi turut berbela-sungkawa pada Mas Imam. Sebenarnya tidak apa-apa kalau misalnya Mas Imam tidak bisa atau berhalangan untuk presentasi pada malam hari ini. Silakan silakan konsentrasi yang di Indonesia saja, yang di sini nanti bisa bisa berbagi dengan teman-teman yang lain dan bisa menyesuaikan dengan kelas kita. Sekali lagi saya turut berduka cita, semoga
amal ibadah orang tua diterima di sisi Allah, diberikan tempat yang layak, dan yang keluarga yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan lahir batin. Amin. Baik, saya lanjutkan. Di sini ada cara persekutuan dan berfungsi. Nah, ini yang tadi aja, saya next saja. Yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada korporasi. Nah, korporasi di sini sudah dijelaskan berkaitan dengan apa namanya, untuk yang korporasi ini sudah dijelaskan oleh Mbak Tia sama Mbak Kualipatu ya, Salma. Nah, saya jelaskan kembali bahwa korporasi di sini korporasi atau perseroan terbatas atau PT. Di sini berbagai industri besar seperti perakitan mobil, penyulingan minyak, perusahaan pengolahan kayu, dan sebagainya itu membutuhkan dana dalam jumlah yang besar untuk mengoperasikan kegiatan bisnis. Modal diperoleh dengan cara menghimpun dana dari investor yang berminat menanamkan modalnya pada perusahaan tertentu. Nah, organisasi bisnis tersebut berbentuk korporasi. Nah, apa itu korporasi, Pak ya? Nah, kita bisa bisa lihat lagi nih ke belakang. Atau gini, korporasi atau perseroan terbatas adalah organisasi bisnis yang berbentuk badan hukum, di mana tanggung jawab dan kewajiban usaha terpisah dari pemilik modalnya. Bentuk badan usaha ini berbeda dengan badan usaha perseorangan maupun persekutuan, karena pemiliknya tidak harus memimpin dan mengelola perusahaan. Pengolahan manajemen perusahaan diserahkan kepada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Pada korporasi, di sini memiliki beberapa kelebihan yang dimiliki oleh suatu unit usaha dalam berbentuk korporasi atau PT, jika dibandingkan dengan bentuk organisasi bisnis sebelumnya. Yang pertama yaitu memiliki sumber daya yang lebih besar. Perkembangan usaha ini mutlak membentuk dana yang lebih besar, karena kebutuhan dana ini akan mudah diperoleh melalui penjualan saham-saham perusahaan, seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi di awal. Di sini perusahaan dapat menjual sahamnya kepada pihak yang berminat melalui pasar modal dengan cara melakukan penawaran umum atau biasa dalam istilahnya adalah public offering. Yang selanjutnya ada kewajiban terbatas. Investor yang menanamkan modalnya pada perseroan akan mendapatkan saham sebagai tanda bukti kepemilikan. Jadi, dalam suatu PT, tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas pada nilai saham yang ditanamkan di PT tersebut. Apabila PT mengalami kebangkrutan, kerugian pemilik hanya sebatas modal yang diinvestasikan dan tidak melibatkan harta pribadi sebagai jaminan, dibandingkan dengan perusahaan yang sebelumnya. Ukuran yang besar di sini bahwa perseroan terbatas memiliki kekuatan permodalan sehingga memungkinkan PT untuk berkembang lebih besar dengan sumber daya yang mencukupi. PT dapat membangun fasilitas produksi yang lengkap, merekrut ahli, konsultan, dan tenaga kerja yang banyak, dan mungkin untuk membeli perusahaan lain. Nah, kekuatan permodalan akan memungkinkan sebagai PT untuk memanfaatkan semua kesempatan yang ada untuk mengembangkan usahanya. Kelebihan selanjutnya itu adalah jangka waktu hidup yang lebih lama. Umur suatu PT tidak tergantung dari hidup matinya pemilik dibandingkan dengan perusahaan sebelumnya yang sudah kita jelaskan di awal. Karena pergantian pemilik tidak akan mengganggu jalannya usaha. Kekuatan permodalan yang dimiliki mungkin memungkinkan ya PT dapat beroperasi lebih lama. Selanjutnya kelebihan yang lain yaitu kepemilikannya mudah berpindah. Perusahaan yang telah menjual sahamnya di pasar modal atau go public, maka perusahaan dimiliki oleh orang lain. Dengan adanya transaksi saham, maka kepemilikannya juga mudah berpindah.
Namun demikian, hal ini tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Kita bisa melihat perusahaan-perusahaan besar yang menjual sahamnya di pasar modal yang ada di Indonesia. Biasanya kalau misalnya nanti ada teman-teman nanti ada yang ingin ngambil konsentrasi keuangan, biasanya nanti akan familiar dengan yang namanya saham atau yang namanya bursa efek atau yang lain seperti itu. Jadi nggak usah khawatir, nanti akan kebagian pada fase itu. Minimal pada manajemen keuangan akan diulas berkaitan dengan kepemilikan atau saham-saham apa yang bisa Anda beli. Selanjutnya ada manajemen profesional. Pengelolaan manajemen PT tidak ditangani secara langsung oleh pemilik, namun dikelola oleh orang-orang yang profesional di bidangnya. Para profesional yang menangani manajemen PT dibayar berdasarkan prestasi kerja. Contohnya gini, misalnya Mas Imam nih punya uang nih, dia beli saham. Akhirnya dia jadi pemilik yang karena sahamnya besar, dia jadi pemiliknya nih, maksudnya yang terkuat lah. Dan mungkin ada teman-teman yang lain yang mungkin ada di dalam perusahaan itu. Nah, tidak mesti Mas Imam dan teman-teman, tetapi Mas Imam bisa pakai orang tuh. Mungkin dia pakai nih, mungkin bisa pakai Mbak Titin. Oh, kita pakai aja itu, ada Mbak Titin. Mbak Titin itu jago tuh. Dia punya keahlian mampu memasarkan produk yang baik. Nah, direkrutlah Mbak Titin Priyanti ini dalam perusahaan. Biasanya dengan manajemen profesional diharapkan Mbak Titin mampu memberikan sumbangsi yang lebih untuk perusahaan. Biasanya sih berkaitan dengan gaji yang besar, seperti itu. Atas dasar prestasi kerja tentunya. Nah, itu contohnya. Selanjutnya yaitu kemudahan untuk menarik karyawan yang berpotensi dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan, terutama karena perusahaan menawarkan berbagai benefit kepada karyawan tersebut. Itu yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, selain kelebihan, di sini ada kekurangannya juga ya. Jadi, unit bisnis berbentuk perseroan di sini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, biaya pendiriannya itu mahal. Untuk mendirikan suatu PT memerlukan tanah, perawatan, gedung, fasilitas pendukung lainnya. Di samping itu, pendirian awal PT harus mengikuti peraturan yang berlaku, misalnya izin usaha. Biaya untuk keperluan tersebut tidak murah. Biasanya cukup besar, mungkin bisa jutaan, ratusan juta, mungkin bisa miliaran kalau misalnya perusahaannya besar. Selanjutnya kelemahannya di sini juga dalam kontrol perusahaan. Kesulitan kontrol. Pemilik PT akan memilih wakilnya dalam perusahaan yaitu Dewan Komisaris. Komisaris ini berfungsi membawa dan menyalurkan aspirasi kepada para pemilik. Nah, selanjutnya ada administrasi yang rumit. Semakin besar PT, maka semakin kompleks pula permasalahan administrasinya. Pengolahan organisasi, catatan keuangan, dan lain sebagainya. Misalnya, catatan pengeluaran dan pendapatan untuk keperluan penghitungan pajak. Ini tidak mudah. Oke, Mas Imam, nggak apa-apa, Mas Imam bisa tinggal saja. Yang pesan saya untuk Mas Imam lebih mendahulukan yang di sana dulu, yang di sini gampang, nanti menyesuaikan saja. Saya ngasih izin, nggak ada masalah. Lanjut aja ya Mas ya. Salam buat keluarga di tanah air. Nah, oke, selanjutnya adalah tadi administrasinya yang rumit ya. Ada pengenaan pajak berganda. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha suatu PT akan dikenai pajak penghasilan. Sebagai keuntungan akan dibagi kepada pemilik dalam bentuk dividen. Tadi di atas ada siapa tadi ya yang nyelutuk tentang dividen. Nanti bisa dijelaskan apa itu dividen. Pemilik yang berada pada kelompok pendapatan melebihi pendapatan tidak kena pajak atau PTKP, maka dividen yang dibagikan juga akan dikenai pajak.
Ya, Mbak Arni nanti bisa jelaskan berkaitan dengan dividen ya. Selanjutnya yaitu ukuran yang besar. Ukuran yang besar dapat menjadi bumerang bagi sebuah perusahaan perseroan. PT atau organisasi yang terlalu besar akan terjebak pada inefisiensi kerja atau tidak fleksibel dan tidak kompetitif. Sebuah PT hendaknya mempunyai struktur organisasi yang ramping agar lebih lincah dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal yang cepat berubah. Seperti itu. Selanjutnya, ini kesulitan untuk membubarkan. Sekali perusahaan dengan bentuk ini didirikan, maka akan sulit bagi pemilik untuk membubarkannya. Kekurangan yang lainnya yaitu kemungkinan untuk munculnya konflik antara pemilik dengan dewan direksi. Itu yang sering kita lihat, bahwa ketika terdapat konflik pendapat antara pemilik dengan dewan direksi, di mana pada akhirnya keputusan yang ditetapkan adalah keputusan dewan direksi, maka pemilik akan merasa terdepak dari perusahaan yang didirikannya sendiri. Itu kekurangannya. Tadi kita sudah lihat, dijelaskan berkaitan dengan bentuk-bentuk perseroan terbatas. Ada PT perseroan, ada pribadi, publik, tertutup, terbuka, domestik, asing. Kalau di dalam modul di sini, itu yang saya ingat ya. Kalau di dalam modul tadi sudah dijelaskan, ada beberapa tipe. Ada private corporation, ada public corporation, ada S corporation, ada limited liability corporation, ada professional corporation, ada multi-org transnational corporation. Itu sudah dijelaskan di awal. Nih. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah prinsip good governance. Bukan government ya, governance. Di sini kalau ketika berbicara mengenai good governance, di sini bisa diartikan good governance di sini adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai. Seperti itu. Nah, dalam kepemilikan korporasi di sini ada usaha bisnis bersama, ada aliansi strategis, ada merger, ada akuisisi, ada divestitures, ada spin-off. Nah, ini tidak terlalu sulit untuk memahami dari kepemilikan korporasi. Oke, sejauh ini kira-kira suara saya masih bisa didengar, teman-teman? Oke, karena kayaknya koneksinya terganggu nih. Ya. Ini yang tadi yang sudah dijelaskan. Bentuk-bentuk kepemilikan bisnis koperasi. Nah, sini ada koperasi ya. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh orang-orang yang menggunakannya produsen, konsumen, atau pekerja dengan kebutuhan yang sama yang menggabungkan sumber daya mereka untuk keuntungan bersama. Ketika berbicara mengenai koperasi, kira-kira di kelas kita ini ada nggak yang belum pernah tahu apa itu koperasi? Untuk koperasi ini ada nggak yang bisa bantu saya menjelaskannya? Oke, Mbak Tia, silakan.
Ayo jelasin, bantuin. Koperasi itu apa sih? Terus apa aja sih yang ada di dalam koperasi? Monggo. Ayo, Mbak Tia. Oh ya Pak, Ayo masuk. Langsung. ya Pak. Koperasi adalah organisasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh orang-orang yang menggunakan produsen, konsumen, atau pekerjaan dengan kebutuhan yang sama menggabungkan sumber daya mereka untuk keuntungan bersama. Yang dimaksud di situ adalah uh, Suaranya macet. Halo? Bisa? Bisa? Oh iya, ini kayaknya ada satu yang belum ngomong tadi ya. Mbak Nia. Mbak Nia, masih masih stay tune nggak nih? Coba Mbak Nia, bisa jelaskan nggak mengenai dengan berkaitan dengan koperasi? Oh, kelompok 4. Oh, lain ya. Sorry. Oke, jadi paling mudah gini. Koperasi di sini adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial ya. Beranggotakan orang-orang atau badan hukum sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Masih ingat nggak Bapak koperasi? Nah, Bapak Tata. Jadi sebenarnya koperasi ini apa namanya sebuah produk yang cukup berhasil di negara kita. Di negara tetangga, koperasi ini cukup dipuji-puji. Cuman ya karena di negara kita ini ada beberapa jenis bisnis yang berkembang, maka korporasi ini juga sebenarnya bisa bersaing. Seperti itu. Oke, jadi kita lanjutkan. Tujuan koperasi di sini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Para anggota diwajibkan untuk membayar simpanan pokok maupun simpanan wajib yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar atau AD atau anggaran rumah tangga ya, ART, ADRT. Mungkin bisa saja yang ada di kelas ini itu tergabung atau menjadi anggota dalam koperasi tertentu, baik itu uh, di tempatnya masing-masing. Ada nggak di sini yang teman-teman yang tergabung menjadi anggota koperasi? Nah, Mbak Jafar, coba pernah nggak?
Mbak Sri, pernah ikut jadi anggota koperasi apa? Simpan pinjam? Oh, koperasi di sekolah. Oke, koperasi di sini bukan organisasi kumpulan modal ya. Keuangan koperasi diperoleh dari simpanan anggota, pinjaman atau kredit, sisa hasil usaha, atau modal ventura. Menurut jenis usahanya, koperasi di sini dapat berupa koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi kredit. Berdasarkan tingkatannya, koperasi ini bisa dibedakan menjadi koperasi primer, koperasi pusat, gabungan koperasi, dan induk koperasi. Seperti itu. Jadi, ini undang-undang berkaitan dengan perkoperasian. Saudara-saudara bisa baca sendiri. Itu ya, ini koperasi. Ini fungsi-fungsinya berdasarkan luas daerah, nanti baca sendiri. Ini yang tadi saya jelaskan sekilas ya. Nah, yang selanjutnya adalah kewirausahaan dan bisnis kecil atau kewirausahaan. Nah, harusnya pada malam hari ini Mas Imam yang akan membawakan ini. Namun karena berhalangan, karena di Indonesia sinyalnya kurang mendukung, tak apa-apa, kita bisa jelaskan bersama. Ya, ada yang bisa ngasih contoh nggak berkaitan dengan wirausaha mandiri di kelas kita? Oke, ketika berbicara mengenai wirausaha jual beli online, oke, jadi gini, ketika berbicara mengenai kewirausahaan, jadi secara sederhana di sini dapat dipahami bahwa orang yang bekerja dapat dikategorikan dalam dua jenis menurut kepemilikan usaha, yaitu orang yang bekerja dalam usaha yang dimilikinya sendiri dan orang yang menjadi karyawan atau dipekerjakan oleh pemilik usaha untuk mengelola usahanya. Itu ya, ingat, jangan pernah lupa. Kemudian, apa yang mendorong orang untuk berusaha sendiri atau memilih menjadi karyawan orang lain? Pada dasarnya, setiap individu itu mampu dan bisa bekerja sendiri, termasuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Namun, dalam kenyataannya, hal tersebut perlu perjuangan yang berat dan tidak semua orang mau melakukan perjuangan tersebut. Ingat, jangan lupa bikin bisnis ya. Ini Mbak Santi kemarin sudah ngasih bocoran usaha yang akan dijalani. Mudah-mudahan barokah ya. Amin. Dan saya juga melihat ada beberapa teman yang sudah eksis. Salah satunya Mbak Pita, ada Mbak siapa ya? Yang jualan jilbab itu, Mbak Puji, kosmetik, dan yang lain ya. Ada cara praktis, yaitu dengan mendaftarkan sebagai karyawan perusahaan tanpa perlu repot-repot memikirkan bentuk bisnis yang akan dijalani. Jadi, di sisi lain, ada orang yang memiliki kreativitas sehingga mampu menangkap peluang bisnis dan berani mengusahakannya sampai bisnis yang diimpikannya itu dapat terwujud. Nah, proses yang dimulai dari menemukan ide, kemudian mengembangkan ide tersebut dalam alam nyata, dan menjalankan bisnisnya sendiri adalah proses yang dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dan orang yang memiliki jiwa wirausaha adalah orang yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat digunakan sebagai modal dalam memulai bisnis baru. Selain dana yang dimilikinya ya, fenomena ini merupakan keuntungan bagi dunia bisnis karena mampu menambah input komoditi yang diperdagangkan serta pelaku bisnis yang terampil serta cakap dalam bidang masing-masing.